Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, kita tahu bahwa harga SEO atau biaya SEO itu mahalnya minta ampun ya. Kalau ada beberapa referensi mungkin kita bisa membaca per tahun itu bisa nyampe 180 sampai 300 juta. Ya itu tergantung kompetitornya juga dan perhitungan-perhitungan juga tentunya. Tapi teman-teman, saya mempunyai beberapa tips atau trik yang biasa kami gunakan di paket website ya, paket pembuatan website. Ya, meskipun dalam jasa ini tidak menjanjikan adanya garansi top one, tapi setidaknya akan ada banyak peluang ya keyword-keyword nanti yang akan naik di Google sehingga akan memunculkan visitor dan itu lebih memuaskan kita daripada ya menguber satu keyword yang itu sangat berat dan biaya kita habis di optimasi dan balik modal kita sangat lambat. Nah, ini adalah beberapa strategi SEO di tahun 2023 yang mungkin kami perbarui sedikit demi sedikit ya. Jadi teman-teman yang pertama adalah riset keyword ya. Jadi riset keyword ini kita riset yang benar-benar riset. Jadi bukan hanya kita udah berada di lapangan beberapa tahun kemudian kita berpikir ngawang-ngawang ini keyword yang tepat ini itu menurutku jangan ya. Kita harus benar-benar by data untuk saat ini. Karena kalau kita ngawang-awang ya hanya menduga-duga itu fatal akibatnya. Jadi usahakan cari keyword-keyword yang benar-benar low ya. Teman-teman bisa cek di beberapa tools itu kaitannya dengan KD-nya, mungkin keyword difficult-nya, kemudian dengan jumlah permaling yang menggunakan permaling sesuai kata kuncinya. Kemudian kalau riset mendalam, teman-teman juga bisa gunakan melalui isi artikelnya, kemudian gambarnya gimana, kemudian internalingnya gimana, keseluruhan internalingnya website gimana. Nah, jadi kalau kita memastikan bahwa keyword kita itu benar-benar low ya, benar-benar mudah dan yakin kita bisa langsung di 10 besar, nah itu akan jauh lebih bagus daripada kita menguber-nguber yang keyword-keyword awang-awang, rada-rada susah, tapi malah kita ada di nomor 70-an dan itu nggak memberikan imbal balik kepada kita ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah artikel SEO. Untuk artikel SEO jangan nanggung-nanggung ya teman-teman. Jadi posting aja sampai 30 sampai 50 artikel SEO. Jadi ketika kita udah riset keyword yang benar-benar kompetitornya sangat rendah ya, kita bisa memposting 30 sampai 50 artikel SEO sekaligus ya. Untuk penjadwalannya silahkan gunakan, mungkin per hari bisa 5, 2, nah, sesuai kemampuan ya. Jadi nggak masalah mau dibuat beberapa hari artikel ya. Kemudian yang selanjutnya adalah posting SEO on page-nya. Teman-teman ini harus khatam karena ini berkaitan dengan dasar-dasar SEO ya. Teman-teman nanti bisa perhatikan di channel di video saya sebelumnya cara posting SEO sesuai on page gimana. Kemudian terkait internal link. Nah, teman-teman banyak yang meremehkan bahwa internal link itu nggak bermanfaat ya. Jadi menurut saya internal link itu malah harus ya. Jadi teman-teman ketika website itu punya internal link yang kokoh ya, yang kuat, itu nggak gampang terkena algoritma ya. Dan usahakan internal link ini alami aja, nggak usah dibuat-buat baca ini, kemudian klik di sini, itu menurutku jangan. Tapi yang natural aja. Dan ini teman-teman bisa lakukan di homepage dan di artikel lain. Kalau di homepage teman-teman bisa bidik keyword-keyword utama yang pencariannya besar ya. Jadi nanti keyword utamanya dapat, kemudian keyword-keyword low-nya dapat ya. Kemudian selanjutnya diversity backlink ya. Jadi diversity backlink ini adalah keragaman backlink teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuat backlink, ini usahakan yang satu niche ya. Satu niche bisa dilihat dari anchor text di tools yang teman-teman gunakan. Jadi dalam website itu nanti ada
rangkuman ini website pakai anchor text apa nih. Nah, itu nanti bisa menjadikan kesimpulan bahwa website ini adalah niche pariwisata, website ini niche otomotif dan lain sebagainya. Oke. Kemudian diversity backlink ini bisa juga gunakan macam-macam ya, mulai dari profil, kemudian komen, kemudian kontekstual. Tapi yang penting teman-teman harus yakin bahwa website itu adalah website yang bagus. Jadi jangan gunakan website yang setengah-setengah atau kualitasnya buruk, karena itu nggak ada dampak sama sekali, bahkan dampaknya malah buruk ya. Kemudian selanjutnya press release. Nah, teman-teman juga harus menggunakan metode dengan media nasional ya. Teman-teman bisa nebeng lah, istilahnya nebeng nama dari website-website yang udah populer duluan, yang udah famous duluan. Nah, ini akan membantu website teman-teman untuk naik juga. Nah, yang terakhir adalah ads ya. Ads ini menurut saya juga sangat penting karena ini sebagai booster website teman-teman. Kalau teman-teman nggak pakai booster itu jalannya kayak pelan-pelan itulah ya, kayak siput ya, siput. Tapi kalau pakai ads, nah itu kita butuh cepat ya, kita butuh cepat kayak jet bus gitu ya. Itu. Nah, itu adalah tips strategi SEO di tahun 2023. Meskipun strategi ini sebenarnya strategi SEO untuk benar-benar yang low budget ya. Jadi yang budgetnya minimalis atau untuk pebisnis pemula ini cocok sekali. Karena kalau kita gunakan strategi SEO yang papan atas, yang udah keyword ribuan, nah itu akan sangat sulit bagi kita. Selain cost-nya banyak, juga pengeluarannya bukan hanya dari SEO, mungkin ada lain-lain ya, mungkin dari gaji itu sendiri dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, ini juga masuk dalam paket website kami, dan meskipun paket website ini ada unsur SEO-nya, tapi ini tidak menggaransi bahwa kita bisa nomor 1 ya. Tapi setidaknya akan ada banyak artikel yang kita riset tadi, low kompetitor tadi, akan banyak yang nomor 1 ya. Dan itu sudah terbukti di paket-paket website sebelumnya. Dan menurut saya ini adalah strategi SEO tahun 2023 yang teman-teman harus coba ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.